Aku labrak dan ku permalukan suamiku bersama selingkuhannya. Namaku Zafira Alesha. Aku istri sah yang selalu ada, yang mencintai dan menjaga rumah tanggaku sepenuh hati. Tapi semua kesetiaanku dibayar dengan pengkhianatan. Saat aku sedang berjuang sendiri merawat anak dan mengurus rumah, suamiku malah asik bermesraan dengan wanita jalang, yang ternyata adalah sahabatku sendiri. Kupendam luka ini, tapi tidak selamanya aku diam. Aku siapkan rencana besar. Aku labrak mereka di tengah keramaian. Kupermalukan mereka di depan banyak orang. Tidak hanya sekali, tapi kutunjukkan ke semua orang siapa sebenarnya yang paling pantas ditinggalkan. Kisah ini bukan hanya tentang dendam, tapi tentang harga diri seorang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Like kalau kamu ikut geram. Komen. Kamu pernah disakiti kayak Zafira? Ceritain. Subscribe untuk cerita-cerita nyata yang bikin hati campur aduk. Namaku Zafira Alesha. Nama yang terdengar anggun. Memang, tapi hidupku tidak selalu seindah itu. Aku lahir dari keluarga sederhana yang mengajarkan tentang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Sejak kecil aku terbiasa melihat bagaimana ayahku memperlakukan ibuku dengan lembut. Jadi aku percaya, cinta yang tulus itu nyata. Aku tumbuh menjadi perempuan yang penuh harapan. Aku tidak cantik berlebihan, tapi aku tahu caraku mencintai bisa membuat orang merasa utuh. Aku tipe istri yang bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, merapikan baju kerja suami, dan memastikan anak-anak siap ke sekolah. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku cinta. Lalu aku bertemu dia, Raihan, lelaki yang kupikir akan menjadi pelengkap hidupku. Dia tampak baik, perhatian, dan bisa membuatku merasa nyaman hanya dengan tatapan matanya. Aku jatuh cinta, dan tanpa ragu, menerima lamarannya. Awal pernikahan kami manis, penuh senyum, peluk sebelum tidur, dan obrolan ringan tentang masa depan. Tapi siapa sangka, manis itu hanya sementara. Setelah tahun keempat pernikahan, semuanya mulai berubah. Raihan mulai pulang larut malam, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan aku mulai merasa asing. Namun aku menahan diri, karena aku percaya, setiap rumah tangga pasti punya badai. Tapi aku tidak tahu, bahwa badai yang datang akan menghancurkan semuanya. Aku adalah Zafira Alesha, dan ini adalah awal dari cerita tentang kesetiaan yang dikhianati, tentang harga diri yang tak bisa dibeli, dan tentang perempuan yang bangkit bukan untuk menangisi, tapi untuk melawan. Pagi itu seperti biasa. Aku bangun lebih awal dari Raihan, menyiapkan sarapan kesukaannya, nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang dan segelas teh manis hangat. Sudah 5 tahun aku menjadi istrinya, dan aku hafal betul semua kebiasaannya, bahkan sebelum dia mengucapkan kata. Namun akhir-akhir ini, Raihan berubah. Dia tak lagi menyentuh sarapan buatanku. Kadang hanya dilirik, kadang dibiarkan begitu saja sampai dingin. Dulu, sebelum berangkat kerja, dia selalu mencium keningku dan berkata, "Doakan aku ya, Sa." Tapi kini, hanya suara pintu yang terdengar saat dia pergi. Dingin. Awalnya aku pikir Raihan hanya lelah. Mungkin tekanan kerja terlalu berat. Tapi perubahan itu semakin terasa, semakin menusuk. Raihan mulai sering pulang malam. Alasannya selalu sama, lembur. Tapi mataku bukan buta. Di balik lelahnya, ada aroma parfum wanita yang tidak pernah aku pakai. Aku mengenal wangi tubuh suamiku, dan itu bukan milikku. Aku mencoba bertanya pelan, tidak menyudutkan. "Yang, kamu capek banget ya sekarang?" tanyaku sambil memijat bahunya.
Biasa aja, kerjaan lagi banyak, jawabnya singkat, tanpa menoleh sedikit pun. Kenapa nggak cerita ke aku? Aku kan istrimu, Ray. Aku nggak mau kamu tambah stres. Udah, jangan banyak tanya. Hatiku mencelos. Seolah-olah keberadaanku hanya seperti perabot rumah. Ada tapi tidak dianggap. Setiap malam, aku menangis dalam diam, memeluk bantal yang kini terasa lebih hangat daripada pelukan Raihan. Dan lalu, hari itu datang. Hari di mana semuanya mulai terbuka. Aku sedang mencuci pakaian Raihan ketika ponselnya berbunyi. Biasanya dia tidak pernah meletakkan ponsel sembarangan. Tapi entah kenapa hari itu dia lupa, dan ponselnya tertinggal di kamar. Sebuah pesan WhatsApp masuk, dan nama kontaknya membuat jantungku berhenti sejenak. Sayangku. Tanganku gemetar saat menyentuh layar. Dengan satu dorongan rasa penasaran yang menyiksa, aku membukanya. Kapan kamu bisa nginep lagi kayak kemarin? Yang? Aku kangen pelukanmu. Istrimu nggak curiga, kan? Dunia runtuh saat itu juga. Napasku sesak. Pandanganku buram oleh air mata. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam diriku yang bangkit. Harga diriku. Hari itu, aku tidak lagi menangis. Aku mulai menyusun rencana. Jika Raihan pikir aku akan diam dan menerima ini semua, maka dia belum mengenal siapa Zafira Alesha yang sesungguhnya. Malam itu, aku duduk di atas ranjang dengan tubuh menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena amarah yang kupendam nyaris meledak. Isi pesan di ponsel Raihan terus terputar di kepalaku. Setiap kata, setiap emoji, seperti duri yang menusuk harga diriku sebagai istri. Sayangku. Begitu ia menyimpannya. Seakrab itu. Sedekat itu. Aku menatap layar ponsel itu. Tangan masih gemetar. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena aku sedang mencoba menahan emosi yang ingin meledak detik itu juga. Dengan hati-hati, aku buka chat mereka. Riwayatnya panjang. Sudah berminggu-minggu mereka saling mengirim pesan mesra. Ada foto, video, hingga rekaman suara. Aku suka banget pas kamu peluk aku dari belakang. Ray, rasanya aman. Kalau kamu jadi milikku sepenuhnya, aku nggak akan izinin kamu pulang ke istrimu lagi. Dia nggak layak. Dia nggak layak? Perempuan itu berani berkata aku tidak layak? Sementara aku yang membasuh baju suami setiap hari, mengurus rumah, mendidik anak, dan tetap berdiri saat suamiku berubah menjadi asing? Aku terus menelusuri pesan-pesan itu sampai aku menemukan titik terang. Perempuan itu menyebut sebuah nama, Naila. Dan di salah satu pesan, dia menulis, besok aku ke tempat kita biasa di Cafe Lotus jam 7. Yah, kamu janji datang. Aku udah beli baju baru buat kamu. Cafe Lotus, tempat favorit kami dulu saat pacaran. Dan kini, jadi tempat Raihan berselingkuh. Ironi. Tanpa pikir panjang, aku tangkap layar semua pesan itu. Aku kirim ke email pribadiku. Bukti untuk saat yang tepat. Keesokan harinya, aku diam-diam mulai mencari tahu tentang Naila. Kutelusuri media sosial, nomor yang ia gunakan, hingga kutemukan akunnya di Instagram. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat wajah Naila. Dia adalah sahabatku sendiri. Seseorang yang pernah menginap di rumahku. Yang pernah menangis di pelukanku saat patah hati. Yang pernah berkata padaku, "Za, kamu perempuan yang paling aku kagumi karena kamu kuat." Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan tangisan sedih, tapi tangisan kecewa dan marah yang tertahan. Kamu tahu bagaimana rasanya?
Dikhianati oleh dua orang yang paling kamu percaya? Suami dan sahabat sendiri? Hari itu aku tak menyentuh makanan sedikit pun. Perutku terasa kosong tapi hati terasa penuh. Penuh dengan luka, pengkhianatan, dan tekad yang makin membara. Aku tahu aku tidak bisa gegabah. Aku tidak bisa hanya marah dan teriak-teriak tanpa bukti yang cukup. Aku perlu satu momen, satu pukulan telak yang akan membuat mereka berdua malu seumur hidupnya. Aku mulai mempersiapkan segalanya. Aku simpan semua bukti. Aku buat catatan kecil kapan dan di mana mereka bertemu. Aku bahkan menyewa jasa orang untuk mengikuti mereka diam-diam. Aku bukan Zafira yang dulu. Aku bukan istri lemah yang akan memohon-mohon agar suaminya kembali. Aku bukan sahabat bodoh yang akan memaafkan pengkhianatan. Aku adalah Zafira Alesha. Perempuan yang akan membuat mereka menyesali hari di mana mereka memilih mengkhianatiku. Dunia boleh bilang aku istri sabar. Tapi sabar ada batasnya. Dan aku, Zafira Alesha, telah mencapai titik terendah kesabaran itu. Setelah menyaksikan sendiri isi pesan mesra antara Raihan, suamiku, dan Naila, sahabatku sendiri, hatiku hancur. Tapi dari puing-puing kehancuran itu, aku mulai membangun sesuatu yang baru. Tekad. Aku tahu, jika aku ingin membuat mereka menyesal, aku tidak bisa asal marah. Aku harus cermat, licin, dan tak terduga. Maka dimulailah rencana kecilku yang diam-diam menjelma menjadi badai. Langkah pertama menjadi perempuan tak terduga. Selama ini aku dikenal sebagai istri rumahan, selalu pakai daster, wajah polos tanpa make up, dan rambut disanggul seadanya. Tapi mulai hari itu, aku ubah semuanya. Aku berdiri di depan cermin, memandangi bayangan diriku yang selama ini tenggelam demi cinta pada suami yang salah. Kulempar semua daster ke dalam kardus. Aku pergi ke salon, potong rambut, smoothing, dan treatment. Lalu aku belanja baju-baju elegan, sepatu hak tinggi, dan make up natural yang mempertegas bentuk wajahku. Aku berdandan bukan untuk menarik Raihan kembali, tapi untuk membuatnya menyesal telah menyia-nyiakan perempuan seperti aku. Aku ingin dia melihatku, dan takut. Langkah kedua, mengatur kamera dan bukti. Aku menghubungi seorang teman lamaku, Arin, yang bekerja sebagai fotografer freelance. Rin, aku butuh kamu ikutin 2 orang. Aku bayar berapapun. Aku butuh foto mereka berduaan saat mereka ketemu di kafe ini, ucapku sambil menyerahkan nama dan alamat Cafe Lotus. Arin tak banyak tanya. Dalam 2 hari, aku mendapat puluhan foto Raihan dan Naila sedang duduk berdua, bergandengan tangan, bahkan berpelukan di mobil. Semuanya kuprint, kubuat album khusus, dan kutaruh dalam satu map merah. Map itu kusembunyikan di dalam lemari, menunggu waktu yang tepat. Langkah ketiga, menjebak lewat undangan palsu. Aku buat akun Instagram palsu, dengan nama Event Planner ID, lengkap dengan logo palsu dan portofolio editan. Lalu aku kirimkan DM ke akun Naila. Halo Kak Naila. Kami dari Event Planner ID ingin mengundang kakak dan pasangan untuk menghadiri sesi photoshoot couple gratis untuk kampanye wedding kami. Lokasi, Villa Senja, Minggu jam 4 sore. Dress code, putih elegan. Tak perlu waktu lama, Naila membalas dengan emoji hati. Aku tahu betul sifat Naila. Dia senang dipuji, suka eksis, dan hobi upload story. Dan Raihan? Jika diajak Naila, pasti ikut. Aku pun menyewa villa itu diam-diam, menyeting kamera tersembunyi di beberapa sudut, dan menyiapkan kejutan. Sore itu, aku sudah tiba di lokasi lebih dulu. Aku berdiri di balkon lantai 2, mengenakan gaun putih panjang,
dengan rambut di-blow dan makeup yang flawless. Angin sore menampar wajahku lembut, namun hatiku bergemuruh. 15 menit kemudian, sebuah mobil hitam masuk ke area villa. Dan benar saja, Raihan dan Naila turun dari mobil sambil tertawa. Tanganku mencengkeram pagar balkon. Hatiku terbakar. Tapi aku tahan. Ini bukan waktunya melabrak. Ini waktunya mempermalukan. Dari atas, aku melihat mereka mulai bergaya, seperti pasangan pengantin baru. Arin, yang berpura-pura jadi fotografer acara, memberi isyarat padaku bahwa semua kamera sudah merekam. Dan saat itulah aku turun, perlahan tapi pasti. Langkah hak sepatuku bergema di lantai villa yang sunyi. Raihan dan Naila tidak menyadari kehadiranku, sampai aku berdiri tepat di hadapan mereka. Wajah Naila memucat. Raihan menegang, seperti melihat hantu. "Zetsa, kamu ngapain di sini?" Raihan tergagap. Aku tersenyum, dingin. Aku mau lihat pertunjukan pasangan selingkuh paling memuakkan tahun ini. Aku mengeluarkan map merah dari tas, lalu melemparkannya ke atas meja. Puluhan foto mereka berdua berserakan, disaksikan oleh para kru palsu yang ternyata adalah temanku semua. Kamu pikir aku nggak tahu, Raihan? Kamu pikir aku nggak kenal betapa liciknya sahabat palsu yang rela tidur dengan suami orang? Zah, ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam, Raihan. Sekarang aku yang bicara. Aku bukan istri bodoh yang akan nangis dan minta kamu pulang. Aku Zafira Alesha, dan aku akan pastikan nama kalian hancur. Kalian akan jadi pembicaraan satu kota. Kamu akan malu, Naila. Sama seperti aku yang pernah kamu peluk sambil bilang, sahabat selamanya. Sekarang aku balas, dengan luka yang kalian tanam sendiri. Naila menangis. Raihan hanya diam. Tak satu pun bisa bicara, karena semua bukti sudah bicara lebih dulu. Aku melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Langit sore itu seolah ikut menjadi saksi. Seorang istri yang selama ini diam, kini telah bangkit. Dan saat aku melangkah keluar villa, aku tahu, hidupku baru saja dimulai kembali. Tanpa Raihan, tanpa pengkhianat, tapi penuh dengan kekuatan. Setelah hari di villa itu, aku tahu satu hal, aku belum selesai. Melabrak mereka berdua secara pribadi hanyalah langkah awal. Yang kutunggu adalah momen ketika mereka diadili oleh mata-mata yang pernah menyanjung mereka. Aku ingin mereka ditelanjangi secara sosial, dipermalukan oleh kenyataan, dihukum oleh rasa malu yang tak bisa mereka tutupi dengan senyum palsu. Dan rencana itu kutanam dalam acara ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Ya, Raihan lupa. Tentu saja, dia terlalu sibuk dengan Naila. Tapi aku tidak. Aku justru menggunakannya sebagai momen untuk mengundang seluruh keluarga, sahabat, bahkan rekan kerja Raihan dan Naila. Semuanya berpikir ini akan jadi perayaan cinta, padahal ini adalah pesta pembantaian reputasi. Persiapan panggung neraka. Aku menyewa ballroom hotel mewah. Dekorasi dibuat megah. Di backdrop tertulis, Raihan dan Zafira, 5 tahun cinta yang hebat. Aku tahu Raihan akan datang karena kutipunya dengan mengatakan ada investor yang ingin bertemu dengannya di acara ini. Tak lupa, aku undang Naila, lewat akun email palsu dari salah satu wedding organizer. Aku berdiri di depan cermin hotel, mengenakan gaun merah marun, anggun, tegas, dan mematikan. Makeupku flawless, dengan mata tajam dan senyum dingin. Aku bukan lagi istri yang menangis. Aku adalah hakim, dan malam ini mereka akan diadili oleh kebenaran yang kutampilkan sendiri. Panggung terbuka, kebenaran disiarkan.
Semua tamu hadir. Musik mengalun pelan. Para pelayan membagikan champagne. Raihan datang dengan setelan jas. Tampak bingung karena tak menemukan investor yang katanya akan hadir. Dan Naila datang dengan gaun elegan putih gading. Wajah polos tak tahu akan dilumat habis oleh karma malam ini. Lalu aku naik ke panggung. Semua lampu tertuju padaku. Selamat malam semuanya, ucapku sambil tersenyum. Terima kasih sudah hadir di malam perayaan cinta kami. Para tamu bertepuk tangan. Raihan ikut berdiri di sampingku. Masih bingung. Naila berdiri di antara kerumunan, mencoba menyatu dengan tamu lain. Lalu layar di belakangku menyala. Sebelum kita lanjut, aku ingin mempersembahkan video tentang perjalanan cinta kami. Tapi bukan antara aku dan Raihan. Wajah semua orang berubah. Video itu dimulai. Gambar demi gambar ditampilkan. Raihan dan Naila sedang berpelukan, tertawa di dalam mobil. Bahkan adegan mereka berpegangan tangan di Villa Senja. Suara mereka, rekaman pesan suara dari telepon Naila, berputar. Aku kangen kamu, Ray. Aku nggak tahan lagi pura-pura. Para tamu mulai berbisik. Ibunya Raihan menutup mulut dengan tangan gemetar. Ayahku mengepalkan tangan. Rekan kerja Naila saling berpandangan dengan tatapan jijik. Raihan terdiam. Naila ingin kabur. Tapi aku lebih cepat. Tunggu Naila. Ini pesta untukmu juga. Jangan pergi dulu. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Wajah Naila memucat. Raihan menunduk. Wajahnya seperti mayat hidup yang sadar ia telah dikubur oleh kesalahannya sendiri. 5 tahun aku menunggumu jadi suami yang setia, Raihan. Tapi kamu pilih tidur dengan sahabatku sendiri. Dan Naila, aku menatapnya tajam. Kamu menusukku tepat di dada, dengan senyumanmu yang manis dan pengkhianatanmu yang busuk. Tak satu pun membela mereka. Tak satu pun bersuara. Aku memandang semua tamu. Inilah wajah sebenarnya dari dua manusia yang tega menghancurkan kepercayaan dan janji. Kalian semua adalah saksi bahwa aku pernah dikhianati. Tapi malam ini, aku juga bangkit. Dan mulai besok, aku tak lagi menyandang nama Raihan sebagai suami. Kusobek cincin pernikahan dan melemparkannya tepat ke lantai panggung. Dentang logam itu menggema. Pertanda sebuah akhir. Lalu aku turun dari panggung. Berjalan melewati Naila yang berdiri kaku seperti patung. Aku menepuk bahunya pelan. Satu pesan dariku. Naila, kamu boleh ambil mantanku. Tapi kamu tak akan pernah bisa jadi aku. Dan malam itu, bukan aku yang malu, tapi mereka. Setelah malam itu, malam di mana semua kebusukan terbuka di depan semua orang, hidupku tidak lagi sama. Aku, Zafira Alesha, yang dulu lembut, sabar, memendam luka dalam diam, kini telah berubah. Aku tidak lagi berada dalam bayang-bayang Raihan. Aku bukan istri yang menanti pulang. Bukan wanita yang takut kehilangan. Aku adalah perempuan yang memilih meninggalkan demi harga diri. Raihan, runtuhnya sang raja kecil. Beberapa hari setelah pesta itu, kabar perselingkuhan Raihan dan Naila viral di media sosial. Tamu yang hadir di acara malam itu ada yang merekam. Video pengakuan dosa Raihan dan Naila tersebar. Bahkan media online sempat membuat berita. Istri labrak suami selingkuhannya di pesta pernikahan. Viral dan banjir pujian. Komentar netizen ramai mendukungku. Zafira keren banget. Nggak drama. Langsung tunjukin bukti. Raihan dan Naila cocok. Sama-sama pengkhianat.
Perempuan seperti Zafira adalah definisi perempuan berkelas yang gak main belakang, tapi juga gak diam diinjak. Raihan kehilangan banyak. Kantor tempat dia bekerja membekukan proyeknya, karena skandal pribadi telah mencoreng nama baik. Rekan-rekan bisnis menjauh. Investor mundur. Bahkan rekan kerja yang dulu menghormatinya, kini tak sudi duduk semeja dengannya. Ibunya sendiri sempat datang ke rumahku, memohon, "Maafkan Raihan, Zafira, dia sedang stres, dia tak sadar apa yang dia lakukan." Aku hanya tersenyum, lembut namun tegas. Kalau anak ibu bisa mengkhianati cinta yang tulus selama 5 tahun, saya rasa dia sangat sadar apa yang dia lakukan, Bu. Raihan beberapa kali mencoba menghubungiku. Chat masuk, panggilan tak berjawab. Semua kuabaikan. Sampai satu malam, dia datang ke rumah orang tuaku. Basah kuyup diguyur hujan. Matanya merah, wajahnya memelas. "Za, aku menyesal. Sungguh, aku kehilangan segalanya. Kehilangan kamu, aku gak bisa tidur. Aku kayak mayat hidup." Aku memandangnya, tanpa air mata, tanpa ragu. "Kamu kehilangan segalanya?" "Aku kehilangan harga diriku saat kamu memilih pelukannya, Raihan. Sekarang, semua sudah terlambat." Dia menangis di depanku, namun aku tak lagi merasakan apapun. Naila, dari sahabat ke sosok yang dijauhi. Naila, si wanita yang dulu menjadi sahabatku, kini dipecat dari kantornya. Alasannya bukan hanya skandal itu, tapi karena perusahaan tempatnya bekerja tak mau mengambil risiko reputasi buruk. Teman-teman kami dulu, yang dulu hangat, mulai memblokirnya, menghindarinya. Tak ada lagi yang mau jalan bareng atau sekadar ngopi dengannya. Ibunya bahkan sempat marah dan menegurnya di depan umum. "Kamu mempermalukan keluarga kita, Naila, karena pria beristri. Apa kamu gak punya harga diri?" Dia mengirimiku pesan panjang sekali, berisi permintaan maaf, tangisan, dan pengakuan betapa dia menyesal telah menghancurkan persahabatan kami. Tapi aku tak membalas sepatah kata pun. Zafira, bangkit, cantik, mandiri, berkelas. Sementara hidup mereka hancur, aku bangkit perlahan. Aku memulai usaha butik kecil-kecilan dari rumah. Bakatku dalam fashion dan desain yang dulu kupendam kini mulai tumbuh. Beberapa selebgram mulai memakai karyaku, dan perlahan butikku dikenal. Dalam beberapa bulan, aku buka cabang kedua. Aku berdandan bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Aku bepergian, kulineran, bahkan traveling ke Korea dan Turki bersama sahabat-sahabat baruku yang positif dan suportif. Aku tertawa tanpa beban, tidur tanpa menangis, bangun tanpa harapan kosong. Sampai suatu hari, saat aku sedang menghadiri sebuah acara bisnis fashion, ada seorang pria menyapaku. Tinggi, elegan, dan berwibawa. "Kamu Zafira Alesha, pemilik Sakutur, kan?" Saya sudah lama mengikuti perkembangan brand MU. Dia memperkenalkan diri, Erlan Darmawan, CEO salah satu perusahaan retail ternama. Ramah, cerdas, dan matanya menatapku tanpa menghakimi masa laluku. Dan di situ, aku tahu, ini bukan tentang jatuh cinta lagi. Ini tentang membuktikan bahwa aku bisa hidup, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. 3 bulan setelah malam memalukan yang menjadi titik balik dalam hidupku, aku menikmati hidup baruku sepenuhnya. Butikku, Zakutur, sudah punya 2 cabang di Jakarta dan 1 cabang kecil di Bandung. Aku disibukkan dengan desain, fitting klien, meeting dengan tim kreatif,
dan sesekali diundang dalam talk show sebagai inspirasi perempuan mandiri. Namun, satu hal yang belum kubuka sepenuhnya, hatiku. Pertemuan yang tak terduga. Hari itu, aku menghadiri undangan dari event fashion ternama. Aku memakai setelan dress satin hijau zamrud, dengan riasan flawless dan rambutku ditata elegan. Saat aku berbicara di depan publik sebagai narasumber, aku melihatnya lagi, Erlan Darmawan. Dia berdiri di barisan tamu VIP, memakai jas abu elegan, dan tersenyum saat aku menoleh. Setelah acara, dia mendatangiku. "Zafira, kamu membuat ruangan ini seperti tak butuh lampu sorot." Kalimatnya membuat pipiku sedikit hangat. Kami bicara. Awalnya tentang fashion, lalu tentang hidup. Hingga sore menjelang malam, kami berpindah ke kafe rooftop. Entah bagaimana, aku bisa tertawa lepas dengannya, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan. "Kamu tahu," katanya sambil menyeruput kopinya, "kamu menginspirasi banyak perempuan. Tapi aku penasaran, siapa yang menginspirasi kamu untuk bertahan waktu itu?" Aku menatapnya, lalu tersenyum. Diriku sendiri. Sejak malam itu, Erlan sering mengirim pesan. Sederhana, hangat, tak pernah berlebihan. Dia tidak mencoba masuk dengan paksaan. Dia hanya hadir. Dan itu cukup untuk membuat duniaku perlahan membuka pintunya. Raihan, masih dalam bayang luka. Namun hidup tak pernah benar-benar tenang. Raihan, suamiku yang dulu, masih terus mencoba mengganggu ketenangan itu. Ia mengirimi email panjang, mengaku depresi. Pernah bahkan datang ke butik dan memohon untuk berbicara. Tapi aku tetap pada prinsipku. Yang mengkhianatiku tak lagi punya tempat dalam hidupku. Sampai suatu hari, saat aku dan Erlan sedang makan siang di salah satu restoran bintang 5, Raihan datang. Tak diundang. Tak disangka. "Zah, kamu serius dengan pria ini?" katanya. Matanya menatap Erlan dengan jelas penuh kecemburuan. Erlan hanya duduk tenang, sopan, tapi penuh wibawa. "Kalau kamu datang untuk membuat dia kembali, saya rasa kamu terlambat bertahun-tahun, Bung." Raihan seperti terbakar. Tapi aku berdiri, memandangnya tanpa rasa. "Raihan, selama kamu sibuk berselingkuh dan menghancurkan rumah tangga kita, aku membangun hidup baru. Jangan pernah mengira aku masih perempuan yang kamu tinggalkan dulu." Dia pergi tanpa kata. Tapi aku tahu itu belum akhir. Ujian hati. Malamnya, aku termenung. Erlan menemaniku dengan diam. Lalu berkata, "Zafira, aku tahu luka itu dalam. Aku tak minta kamu melupakannya. Tapi izinkan aku menenun luka itu menjadi sesuatu yang indah." Aku menatapnya. Lama. Dalam diriku masih ada takut. Tapi ada juga keyakinan bahwa aku berhak bahagia. Keesokan harinya, aku mengirim satu pesan pada Erlan. "Aku belum sepenuhnya siap. Tapi kalau kamu bersedia berjalan pelan, aku tak akan menutup pintunya." Jawabannya, aku bukan orang yang datang untuk mengetuk. Aku datang untuk menjaga pintu itu, supaya tak tertutup lagi. Dan di situ, hatiku mulai benar-benar terbuka. Hari-hariku bersama Erlan semakin hangat dan membahagiakan. Bukan hanya karena perhatiannya yang tulus, tapi karena aku merasa dihargai sebagai perempuan, sebagai Zafira. Tak ada drama, tak ada tekanan. Kami bukan pasangan resmi, tapi kami mulai belajar membangun kepercayaan. Erlan pun mulai dekat dengan tim butikku. Bahkan dengan asistennya pun dia sering berbagi ide desain. Tapi, ketenangan itu mulai diganggu. Senyum lama yang kembali. Suatu pagi,
Saat aku sedang memeriksa stok bahan kain impor di gudang butik, asistanku masuk dengan wajah tegang. "Kak Za, ada tamu. Katanya penting dan gak mau pergi kalau belum ketemu kakak." Aku berjalan ke depan dan di sanalah dia. Naila, perempuan yang pernah kupanggil sahabat, yang tidur dengan suamiku di saat aku sedang bertaruh nyawa melahirkan anak kami. Kini berdiri di depanku dengan senyum yang terlalu manis untuk dipercaya. "Hai, Za, kamu makin cantik. Cantik banget. Bahkan..." Nada bicaranya tajam tersembunyi di balik pujian. Aku hanya menatapnya tenang. "Ada urusan apa kamu kesini, Naila?" Ia duduk, menyilangkan kakinya, lalu dengan santai membuka pembicaraan. "Aku mau minta maaf. Aku sadar semuanya salah. Dan aku dengar kamu sekarang dekat sama Erlan." "Ya." Aku mengerutkan dahi. Dari mana dia tahu? Aku gak akan bohong. "Za, aku cemburu." Kalimat itu meluncur ringan dari bibirnya. "Kamu selalu menang pada akhirnya. Dulu aku pikir aku bisa bikin kamu hancur. Tapi lihat sekarang." Dia tertawa pendek, getir. "Kamu malah bersinar." Rencana busuk tercium. Sepulang dari butik hari itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya mengancam. "Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah ngerebut Erlan? Hati-hati, kadang masa lalu bisa jadi senjata yang lebih tajam dari pisau." Awalnya aku abaikan, tapi hari demi hari, keanehan muncul. Akun media sosialku diretas. Desain koleksi baruku bocor dan muncul di brand lain yang dimiliki oleh, kau bisa tebak, teman bisnisnya Naila. Aku mulai menyelidiki. Dan benar, Naila masih menjalin hubungan bisnis diam-diam dengan Raihan. Mereka berdua, rupanya tak benar-benar berpisah. Mereka bersatu lagi, kali ini dengan tujuan, menghancurkanku. Bentengku sudah terlalu kuat. Erlan tahu semua. Dia murka. Tapi aku menahannya. "Jangan, Erlan. Kalau kita membalas dengan cara yang sama, kita gak ada bedanya dengan mereka." Sebagai gantinya, aku kumpulkan bukti. Aku sewa pengacara untuk melaporkan pencurian desain dan peretasan akun. Dan yang paling memuaskan adalah, aku gelar konferensi pers. Di sana, aku ceritakan semuanya. Bukan untuk mengasihani diriku sendiri, tapi untuk memberi pesan kepada dunia. Seorang perempuan bisa dikhianati, tapi jangan pernah kira dia akan tetap jatuh. Karena dari pengkhianatan itu, dia bisa membangun kerajaan. Tertawaku, tangis mereka. Beberapa hari setelah konferensi, publik mulai mengecam Naila. Banyak kontrak bisnisnya diputus. Brand miliknya diboikot. Dan Raihan? Dia kehilangan klien-klien lamanya setelah tahu ia terlibat dalam skema curang. Aku tak menyentuh mereka sedikit pun secara fisik. Aku hanya membiarkan kebenaran berbicara. Dan itu lebih tajam dari tamparan. Dan di akhir pekan itu, saat aku duduk di balkon rumah baruku bersama Erlan, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu gak hanya cantik, Za, kamu berkelas, elegan, dan kamu musuh yang terlalu sulit untuk ditaklukkan." Aku tertawa kecil. Aku gak ingin jadi musuh siapapun. Tapi kalau mereka pilih melawanku, ya, aku gak bakal kalah. Beberapa minggu setelah konferensi pers yang mengejutkan publik, hidupku perlahan kembali stabil. Butikku kembali ramai. Klien-klien besar bahkan mulai berdatangan dari luar negeri. Nama Zafira disebut-sebut sebagai desainer paling berani dan elegan tahun ini. Aku pikir, semua badai sudah berlalu.
Tapi ternyata belum. Pesan yang mengganggu. Suatu malam, ketika aku pulang sendirian karena Erlan sedang dinas luar kota, aku mendapati surat misterius di bawah pintu apartemenku. Tulisan tangan yang familiar membuat jantungku berdegup cepat. Kita belum selesai. Zafira, kau milikku. Kau akan selalu jadi milikku. Raihan. Tanganku bergetar. Perasaan aneh menjalar. Bukan takut, tapi jijik. Obsesi macam apa yang tumbuh dalam dirinya setelah semua ini? Aku sudah tidak mencintainya. Sudah tidak punya sisa harapan untuk hubungan kami. Tapi rupanya, ia belum benar-benar melepaskan. Keesokan harinya, aku menemui pengacaraku untuk membahas perlindungan hukum. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Namun, kejutan belum berhenti sampai di sana. Penyusupan di butik. 3 hari setelah surat itu datang, asistenku masuk ke ruang kerja dengan panik. Kak, CCTV semalam diretas. Ada yang masuk ke ruang penyimpanan. Aku langsung mengecek rekaman cadangan dari backup server. Dan benar, ada sosok pria bertopi, berjalan mengendap-endap di dalam butik. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi posturnya, aku mengenalnya. Terlalu mengenalnya. Itu Raihan. Ia menyentuh salah satu rak desain terbaru, yang belum dipublikasikan. Lalu pergi begitu saja. Seolah ingin memberi pesan, aku masih bisa mengendalikanmu kapanpun aku mau. Aku duduk diam. Wajahku dingin, tapi dalam hati aku tahu, Raihan sudah melampaui batas. Naila mulai panik. Tanpa diduga, Naila datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Wajahnya pucat, kacau, matanya sembab. Aku mohon, kamu harus waspada. Raihan, dia berubah. Dia gak bisa terima kenyataan kamu berhasil tanpa dia. Dia makin gila. Aku menatapnya tanpa rasa iba. Baru sekarang kamu sadar kamu tidur dengan monster. Dia menangis. Dia mukul aku. Dia hancur total. Semakin kamu sukses, semakin dia kehilangan kendali. Dia bilang kamu harus jatuh dengan tangannya sendiri. Aku takut dia beneran akan lakukan hal buruk. Untuk pertama kalinya, aku lihat Naila benar-benar takut. Dan itu membuatku makin yakin. Aku harus menyelesaikan ini. Sekali untuk selamanya. Pertemuan terakhir. Aku kirim pesan ke Raihan. Temui aku di taman tempat pertama kita bertemu. Jam 4 sore. Sendirian. Taman itu dulu saksi bisu kisah cinta kami. Tapi kali ini, aku datang bukan sebagai Zafira yang mencintai Raihan, melainkan Zafira yang ingin membunuh masa lalunya. Raihan muncul, berpakaian rapi seolah masih ingin mengesankan aku. Tapi matanya kosong, dingin, nyaris gila. Kamu tetap secantik dulu, Zafira. Kamu tahu nggak? Aku masih simpan foto-foto kamu. Baju terakhir yang kamu pakai sebelum pergi dari rumah, parfummu, semua masih aku simpan. Aku menahan diri agar tak muntah. Raihan, dengar baik-baik. Aku bukan milikmu. Aku tidak akan pernah jadi milikmu lagi. Dan kalau kamu masih berani mendekatiku atau mengganggu hidupku, kamu tahu pengacara dan polisi sedang menunggu perintah dariku, kan? Dia tertawa kecil. Kamu pikir aku takut? Kamu pikir aku akan biarkan kamu bahagia dengan Erlan? Aku menatapnya tajam. Aku gak butuh izin dari kamu untuk bahagia. Dan saat itu juga, aku beri isyarat ke pihak keamanan yang sudah siaga. Raihan dibawa pergi dengan paksa.
karena sudah masuk dalam daftar pengawasan sebagai pelaku ancaman dan peretasan. Sebuah penutup untuk luka lama. Saat Raihan dibawa pergi, aku menghela napas panjang. Rasanya seperti membuang beban bertahun-tahun dari punggungku. Hari itu, aku pulang ke apartemen. Kubuka jendela, menghirup udara sore yang sejuk. Erlan menelepon, dan aku menjawabnya dengan senyuman. "Kamu kenapa? Suaramu tenang banget." "Aku baru saja menutup pintu masa lalu. Dan sekarang, aku siap membuka pintu baru bersamamu." Raihan, dengan obsesi gilanya, akhirnya menghadapi batas kesabaranmu. Dan kamu, Zafira, berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa cinta tidak akan pernah bisa dipaksa. Bahwa pengkhianatan hanya akan jadi racun yang mematikan bagi mereka sendiri. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela kamarku. Suasana terasa berbeda hari itu. Entah kenapa hatiku begitu tenang, begitu penuh harapan. Mungkin karena aku tahu, aku telah menutup babak tergelap dalam hidupku. Raihan kini sudah tak punya kuasa lagi atas hidupku. Masa lalu bersamanya telah menjadi serpihan kenangan yang tak pantas diingat. Dan kini, hidupku hanya tentang satu kata, melangkah. Erlan dan janji tak terucap. Hari itu, Erlan menjemputku seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Mobilnya dipenuhi kelopak mawar putih dan harum parfum yang familiar sekali bagiku. Parfum yang dulu pernah kubuat sendiri saat awal merintis bisnis. Dia ingat. "Zah, hari ini kamu nggak ke butik. Aku udah ambil cuti buat kamu." Aku mengernyit. Kaget tapi tersenyum kecil. "Emangnya kita mau kemana?" "SSSST. Ini rahasia. Kamu ikut aja ya." Selama perjalanan, ia memutar lagu-lagu lawas favoritku. Mobil melewati jalanan kenangan kami, taman tempat aku pertama kali curhat tentang Raihan, kafe tempat kami saling tatap dalam diam, bahkan halte tempat aku pernah menangis di tengah hujan saat merasa tak punya siapa-siapa. Semua jalan itu, hari ini terasa hangat. Karena kali ini, aku tidak sendirian. Destinasi kejutan. Mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah mungil bergaya modern minimalis, di pinggir danau kecil. Halamannya luas, penuh bunga lavender dan teratai. Aroma yang selalu membuatku merasa tenang. "Ini rumah. Rumah kita. Kalau kamu mau," kata Erlan pelan, lalu membuka pintu. Di dalam rumah itu, semuanya bernuansa aku. Ada ruang kerja dengan manekin dan moodboard desain. Ada dapur dengan peralatan lengkap, karena Erlan tahu aku suka memasak jika sedang stres. Ada kamar tidur bernuansa krem, seperti warna favoritku. Hatiku bergetar. Lalu Erlan berdiri di tengah ruangan, memandangku dalam-dalam. "Zafira, aku tahu kamu sudah lelah dikhianati. Kamu sudah terlalu kuat untuk menanggung semua sendiri. Tapi hari ini, aku ingin kamu tahu, kamu nggak sendiri lagi. Aku nggak akan menjanjikan hidup sempurna, tapi aku janji satu hal, aku akan menjagamu seperti kamu menjaga dirimu sendiri." Tanganku menutupi mulut. Air mata menetes tanpa bisa kucegah. "Maukah kamu, mulai dari hari ini, hidup bukan sebagai perempuan yang pernah disakiti, tapi sebagai perempuan yang layak dicintai seutuhnya?" Erlan berlutut. Di tangannya ada cincin mungil berhiaskan batu zamrud, batu yang melambangkan kekuatan dan keberanian. "Zafira, maukah kamu menjadi masa depanku?" Aku tak menjawab. Aku hanya mengangguk, menangis sambil tertawa, dan memeluknya erat-erat. Satu langkah ke depan. 2 minggu kemudian, kami mengadakan pernikahan kecil-kecilan di taman belakang rumah danau. Hanya orang terdekat yang hadir, Mama, Papa,
Sahabat-sahabat yang dulu mendukungku diam-diam saat aku hancur karena Raihan. Tak ada gaun mewah. Aku memakai dress putih sederhana yang aku desain sendiri. Tapi senyumku adalah yang paling megah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa utuh, penutup luka. Raihan? Kabarnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa setelah beberapa kali mencoba melukai diri sendiri saat tahu aku akan menikah lagi. Naila pergi ke luar negeri. Katanya ingin mencari hidup baru. Tapi aku sudah tak peduli. Aku tidak hidup di masa lalu. Aku tidak butuh balas dendam lagi. Karena bahagia adalah bentuk balas dendam paling elegan. Dan aku, Zafira, sudah memenangkan hidupku sendiri. Tentang bagaimana luka bisa berubah jadi kekuatan. Tentang bagaimana jatuh bisa jadi alasan untuk bangkit lebih tinggi. Waktu berjalan, dan luka yang dulu menghujam dalam kini perlahan menjadi bekas. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang sebagai bukti bahwa aku pernah jatuh dan bangkit. Hidup baru bernama bahagia. 1 tahun telah berlalu sejak hari aku menikah dengan Erlan. Rumah kecil di tepi danau kini bukan sekadar tempat tinggal, tapi rumah yang benar-benar kuanggap rumah. Setiap sudutnya memancarkan rasa tenang. Setiap pagi, Erlan selalu menyapaku dengan senyuman hangat dan secangkir teh favoritku. Tak ada bentakan, tak ada pengkhianatan. Hanya cinta yang tumbuh setiap hari, dengan cara yang sederhana tapi nyata. Butikku, Zafira S Soul, kini berkembang pesat. Aku membuka cabang baru di kota lain, mempekerjakan puluhan perempuan yang pernah terluka seperti aku. Perempuan yang dulu dikucilkan, diselingkuhi, dikhianati, tapi tetap memilih untuk melanjutkan hidup. Aku sering diundang menjadi pembicara dalam seminar perempuan, berbagi kisahku yang dulu dianggap aib, tapi kini menjadi inspirasi. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku adalah perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Kalimat itu kutanamkan dalam-dalam pada setiap wanita yang duduk di barisan depan, dengan mata berkaca-kaca, karena mereka tahu, mereka tidak sendirian. Raihan dan karma yang menyusul. Aku tak pernah mencarinya. Tapi semesta tetap menunjukkan kabarnya padaku. Raihan kini hidup dalam keterpurukan. Usahanya bangkrut. Rumahnya dijual untuk membayar utang. Naila menghilang entah kemana setelah meninggalkannya saat ia terpuruk. Raihan pernah mencoba menghubungiku. Lewat email, surat, bahkan menitip pesan lewat sahabatku. Zah, maafkan aku. Aku salah. Tolong, beri aku kesempatan. Tapi aku tak pernah membalas. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai. Aku bukan lagi Zafira yang dulu. Aku tak perlu membalasnya dengan caci maki. Karena kenyataannya, aku bahagia. Dan itu sudah lebih dari cukup sebagai jawaban. Kebahagiaan itu aku ciptakan sendiri. Malam-malamku kini tidak lagi penuh tangis, tapi tawa kecil bersama Erlan. Masakan hangat di meja makan, obrolan ringan sebelum tidur, dan pelukan yang membuatku merasa utuh. Kadang, aku duduk sendiri di balkon belakang rumah, memandang danau yang tenang, sambil menyesap kopi. Disitulah aku berkata pada diriku sendiri, lihat, Zah, kamu berhasil, kamu kuat, kamu layak, kamu menang. Dan memang benar, aku tidak hanya menang dari Raihan, tapi dari rasa takut, trauma, dan luka yang pernah hampir membuatku menyerah. Kini aku hidup bukan untuk membuat orang lain bangga. Aku hidup untuk diriku sendiri. Penutup, suara perempuan yang tak akan lagi dibungkam. Kisahku mungkin tak seindah dongeng, tapi kisahku nyata. Aku pernah dikhianati,
dibohongi, diremehkan. Tapi aku memilih untuk tidak tinggal dalam luka. Namaku Zafira. Dan ini kisahku. Tentang bagaimana seorang perempuan bangkit dari puing-puing rumah tangga yang retak. Untuk membangun kerajaannya sendiri. Bersama cinta baru yang tidak pernah memaksaku menjadi siapa-siapa. Karena dia mencintaiku sebagai diriku. Dan untuk semua perempuan di luar sana. Kita boleh menangis, tapi jangan pernah menyerah. Karena di dalam diri kita, ada ratu yang hanya sedang tertidur. Bangkitlah, tahtamu menunggumu.